Hai, kamu para penikmat podcast. Pengen bikin podcastmu lebih hidup? First Story punya jawabannya. Dengan berbagai tools canggih seperti F-Link, halaman web gratis buat podcastmu, dan banyak lagi yang bikin podcastmu makin wow. Plus, First Story Ads bisa kasih kamu cuan dari setiap place di podcastmu. Gak ragu lagi, yuk join di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me dan jadi bagian dari revolusi podcast di Indonesia. Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi, seliramu tuh makin sirno. Ojo tangi kanmu guling, awas jo ngetoro. Aku lagi bang, wingo. Yen setan kang tak putusi, dudu sembarang, ojo lali Hai Rek, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Di hari Valentine yang sangat menyedihkan ini, aku akan bacakan cerita horor percintaan, horor kisah sedih gue. Enggak. Horor seperti biasa ya. Melalui email podcastkisahhoror@gmail.com atau Google Form ataupun juga DM Instagram. Nah, ini hari Valentine coy. Gimana? Hari Valentine kalian apakah sangat berkesan sekali gitu ya? Ada yang mau ngirim coklat atau mungkin ngirim bunga atau mungkin dilamar nih sama pacar setelah sekian purnama ya di hari Valentine ini. Wih, pengen banget coy. Kalau aku sih seperti biasa ya, karena emang gue lagi jomblo. Dan di hari Valentine yang sebelumnya tuh juga nggak pernah ada yang ngasih gua bunga, coklat gitu kan. Jadi ya biasa aja kalau aku mah Valentine. Ya berharapnya sih kalau ada yang mau ngirim coklat ya alhamdulillah kali ya ditampung nih ya. Kalau ada yang mau ngirim coklat ya kode ya. Ya itu aja lah. Pokoknya gue gak mau ngejelasin sih. Sedih kalau di bulan kasih sayang ini jarang banget ada orang yang memberikan aku sebuah kasih sayang selain orang tua ya. Maksudnya orang terkasih gitu. Karena aku pengen nikah. Pengennya sih di hari Valentine tahun ini gitu tiba-tiba ada yang ngelamar gue gitu kan. Aduh, bawa cincin gitu. Ana, maukah engkau menikah denganku? Mau gitu kan. Gitu guys ya. Semoga di hari Valentine ini kalian semua dapat langgeng ya sama pacarnya, istrinya, gebetannya, pelakornya atau siapapun itu ya. Kalian langgeng semuanya dah ya. Oke. Tanpa berbasa-basi lagi langsung kita bacain cerita horor nih yang udah masuk di Google Form. Dan cerita pertama ini datang dari siapa nih? Caca Marica, hey. Judulnya adalah Mobil Melaju Kencang Terbawa Hantu. Hai Kak Ana, aku Caca dari Kalimantan Tengah. Aku termasuk salah satu pendengar podcast kisah horor. Setiap hari dengerin podcast kakak, bangun tidur, berangkat kerja, dan lain-lain selalu dengerin. Wah, thank you Caca. Ini salah satu cerita horor aku buat pertama kalinya. Semoga dibacain ya kak. Jadi awal cerita di tahun 2017. Waktu itu namanya anak muda cari hiburan. Karena di daerah asal kami di kota Sampit, Kalimantan Tengah kurang begitu ramai dibandingkan daerah kota Palangkaraya. Jarak Sampit Palangkaraya itu kurang lebih 4 jam perjalanan kak. Jadi waktu itu kami
aku dan 2 temanku pergilah ke Palangkaraya. Panggil aja Rachel dengan Wela. Seperti biasa, perjalanan kita selalu suka perjalanan malam, karena jalanan Trans Kalimantan itu selalu sepi di malam hari. Sore hari sekitar jam 5 kita udah ada di perjalanan. Awalnya gak ada yang aneh, cuma waktu mobil kita jalan, di belakang truk ekspedisi melewati jembatan yang jalannya sedikit menikung. Gak tahu kenapa, truk itu kayak yang menghindari sesuatu di depannya sampai mau masuk ke jurang. Entah supirnya mengantuk atau apa. Tapi di depan truk itu gak ada apapun buat dihindari. Dari situ kami bertiga gak mikir macem-macem dan melanjutkan perjalanan ke Palangkaraya. Perjalanan kami lancar. Sesampai Palangkaraya tepat di jam 8 malam. Dan kami bertiga langsung cari hotel dan cari makan. Kebetulan malam itu malam minggu. Kami melakukan kegiatan seperti anak muda lainnya, happy-happy dan lain-lain. Besoknya jam 1 kami check out hotel, cari makan dan lain-lain. Sampailah jam 4 sore selesai aktivitas. Kami prepare pulang di jam 5 sore. Perjalanan aman, lancar, terkendali. Kami bertiga singgah di rumah makan. Emang itu tempat singgah orang yang melakukan perjalanan ke Sampit, Palangka atau sebaliknya. Setelah makan dan lain-lain, kami melanjutkan perjalanan. Setelah maghrib, karena Rachel lelah menyetir, aku gantian buat nyetir mobil. Di perjalanan, aku membawa mobil santai karena ini masih suasana maghrib. Aku gak berani bawa mobil ngebut. Cuma kenapa aku kayak yang melamun. Dalam hati aku ngomong sendiri. Kita selalu perjalanan malam. Bertiga cewek semua. Gimana kalau ban bocor? Siapa yang bantu? Lalu gak tahu kenapa jalan menanjak dan menikung. Di depan ada aspal yang pinggirnya berlubang. Mobil kita masuk lubang itu dan alhasil ban depan kiri dan belakang langsung bocor dua-duanya. Aku banting setir ke kanan karena kita pikir di sebelah kiri kita jurang. Kanan banyak mobil. Kalau sampai kebalik gimana pikirku? Akhirnya aku menepi di depan dan alhamdulillah ada yang bantu kita. Singkat cerita, kita dapat pinjaman ban mobil Yaris yang gak sesuai dengan mobil kita. Kita pakai di belakang dan ban serep kita yang kondisinya kempes. Setelah itu kita lanjut perjalanan. Terus Rachel bilang, "Aku aja ya Beb yang nyetir gantian." Aku jawab, "Iya." Karena situasinya aku masih shock. Jadi Rachel nyetir, aku di samping dia dan di belakang Wela lagi main HP. Kita jalan dengan kecepatan 40 km per jam, melihat kondisi ban kita yang gak memungkinkan buat melaju kencang. Waktu itu aku lihat jam 8 malam. Setelah mengucapkan terima kasih dengan orang yang menolong kami melanjutkan perjalanan. Dari situ aku hanyut mengantuk sekali. Tiba-tiba mobil oleng. Aku langsung terbangun dan berteriak. Kenapa Kamu ngantuk? Kalau ngantuk gantian ya. Jangan dipaksain. Rachel cuma jawab, "Ya gak apa-apa kok. Mataku tadi kayak kemasukan hewan gitu." Jawab Rachel. Terus dia bilang, "Tunggu sampai persimpangan kita gantian nyetir ya Cak." Aku jawab, "Iya Hel." Bilak. Jadi aku sama Rachel nunggu sampai ketemu simpangan yang ada pom bensinnya. Ada yang bikin kita kaget.
gimana sih nadanya? Ada yang bikin kita kaget. Nah, ternyata kita udah sampai tujuan. Dari situ aku bilang sama teman-teman, kalau kita balik lagi ke tempat asal kita, balik baju. Karena mitosnya kalau kita dibawa hantu keliling harus balik baju yang kita pakai. Ternyata sambil jalan kita perhatiin memang kita udah sampai di kota Sampit tepat jam 9 malam. Simpangan, menara dan tempat-tempat yang harusnya kita lewati gak kita lewati. Aku gak ketiduran, apalagi temanku yang di belakang. Dia cuma main HP dan bilang gak melewati. Perjalanan yang seharusnya kita tempuh dalam waktu 2 jam setengah dengan kecepatan 60 km per jam jadi 1 jam dengan kondisi ban kempes 40 km per jam. Gak masuk akal. Oke, gue yang gak masuk akal ini. Bentar. Waktu kita sampai Sampit sambil makan kita bahas. Ternyata teman aku Rachel ngaku kalau dia itu bawa minyak nyong-nyong. Ya itulah, ngerti kan Mbak Ana? Oke. Cukup sekian cerita aku yang panjang lebar ini, mudah-mudahan dibacain dan mudah-mudahan tulisannya bisa dimengerti Kak ya. Karena aku bikin di HP. Kalau rame aku nanti kirim lagi karena masih banyak cerita hororku. Bentar, thank you Caca sebelumnya ya. Gue agak bingung dengan kata-kata dia. Balik baju. Bentar dulu, di mana ya? Dia bilang yang ini nih, dia kaget karena kita udah sampai tujuan. Dari situ aku bilang sama temen, kalau kita balik lagi ke tempat asal kita balik. Oh, maksudnya kalau dianya udah balik lagi ke tempat asalnya, maksudnya udah nyampe ke tempatnya dia itu, mereka harus balik baju gitu loh, balik pakaian mereka gitu ya. Yang nggak wajar yang mananya ya? Oh, yang gak wajar ini katanya. Seharusnya perjalanan mereka itu 2,5 jam. Tapi mereka nyampe sejam dengan kondisi ban kempes 40 km per jam. Gak masuk akal. Ya mungkin waktu itu salah sih Cak. Lu ini dilewatin jalan alternatif kali ya. Tapi efek dari itu apa? Maksudnya efek dari kalian pulang cepet itu nyampe cepetnya itu apa gitu kan. Bisa jadi itu kan perjalanan 1 jam itu karena lu dari tempat ganti ban itu kan terus sampai ke Sampit. Dalam arti kan itu sudah setengah perjalanan itu coy. Jadi ya kehitungnya cuma sejam doang gitu kan. Lu gak tahu berapa jam itu ganti bannya, nyari pertolongan dan bla bla blanya. Itu sebenarnya ganti ban 2 ban itu juga memakan waktu lumayan lama. 1 ban itu kalau misalnya orangnya yang ganti ban itu sangat cak sekali ya, tap gitu ya, itu 15 menit udah selesai. Nah kalau misalnya orangnya ini agak lelet ya setengah jam lah itu baru selesai itu 1 ban loh ya. Dan itu dia gantinya 2 ban. Bisa jadi kurang lebih 1 jam selesainya itu. Jadi kemungkinan nih ya Cak ya, kita ambil positive thinkingnya gitu ya. Kemungkinan itu perjalanan kalian itu 1 jam itu karena dihitung dari lokasi tempat kalian ganti ban sampai menuju rumah. Kayak gitu. Tapi wallahu alam ya, menurut kepercayaan masing-masing ya. Karena kita tahu sendiri daerah Kalimantan itu terkenal dengan daerah yang sangat mistisnya ya. Horor sekali. Banyak sekali cerita dari podcast kisah horor ini yang masuk ini ceritanya di daerah Kalimantan itu serem-serem. Yang ada kuyang, kuntilanak di gunung apa itu? Gunung Salak. Gunung Rambutan atau apa itu gue lupa. Terus habis itu kuntilanak di proyek itu, habis itu banyak banget lah. Jadi Kalimantan itu banyak banget hal-hal kejadian horor di sana gitu ya.
Thank you Caca buat ceritanya. Kalau mau kirim-kirim lagi gak apa-apa, silahkan kita tampung mah ya. Aduh, Caca Merica, hey. Next kita lanjut ke cerita berikutnya nih ya. Cerita berikutnya ini datang dari email. Aduh, pilek lah. Judulnya adalah Tak ingin berteduh. Gimana sih? Tak ingin aku berteduh di rumahnya. Wah. Hai Kak Ana yang cantik dan baik hati, yang kusuka gaya dan cara penyampaian kisah horornya yang natural, menurutku apa adanya, ceplas-ceplos, mengalir seperti aliran sungai Mahakam yang tenang-tenang itu, tapi menghanyutkan. Wah, panjang anjay. Enggak banyak yang hujat kok, banyak netizen yang hujat lu, ada-ada lu, suka ngada-ngada. Ini ada lagi kisah yang aku kirim. Semoga terhibur. Siang hari itu saat melajukan motor dari Kota Raja menuju Samarinda Kota. Wah, cerita dari Kalimantan lagi ini ya. Tiba-tiba hujan deras turun. Sedangkan sinar matahari masih bersinar cukup terik di sekitar ketinggian 75 derajat dari dataran bumi. Secara refleks otomatis pikiran mencari cara agar gak basah. Dari kejauhan kelihatan rumah yang lumayan bagus bentuknya dengan cat warna putih. Tanpa pikir panjang saya singgah untuk berteduh. Gak ada pikiran aneh-aneh, biasa aja sih waktu itu. Selang semenit berdiri menunggu hujan turun, kok ada air netes dari atas. Aku mendongak, gak ada yang bocor. Tapi tetap ada air yang netes. Aku geser tempat selangkah. Nah, sekarang aman. Kemudian terdengar pintu di belakangku terbuka. Saya menoleh dan seorang perempuan parubaya keluar dari dalam rumah. Kau manusia? Kenapa bisa berada di sini? Perempuan itu ngomong dengan wajah menyelidiki. Maaf Bu, saya numpang berteduh aja sampai hujan reda. Kau bisa melihat tempat ini? Perempuan itu bertanya lagi. Iya Bu, rumahnya Ibu bagus, model zaman dulu. Aku menjawabnya. Hai anak manusia, deng. Oh salah. Hai anak manusia, jangan di sini. Segera pergi dari tempat ini sebelum suamiku datang. Kenapa memang Bu? Suamiku suka dengan darah manusia. Takutnya kamu akan bernasib sama dengan orang-orang yang mati di daerah sini. Memang tempat ini apa Bu? Coba perhatikan dan rasakan baik-baik. Kenapa kamu berteduh di sini, namun tubuhmu tetap basah kuyup? Lu banyak tanya ya? Aduh, saya terdiam dan memperhatikan sekeliling. Rumah yang saya tempati berteduh masih baik-baik saja. Namun saya tersadar seluruh pakaian saya sekarang basah kuyup sampai ke dalam-dalamnya akibat hujan bertambah deras. Tapi cahaya matahari juga bersinar dengan terangnya. Saya menatap perempuan yang ada di depanku, namun yang terjadi selanjutnya, rambut dan mukanya mulai berubah. Cepat, tinggalkan tempat ini. Menunjuk ke arah jalanan menyuruh saya untuk segera pergi. Karena masih penasaran perubahannya, aku kucek mataku dengan telapak tangan dengan pangkal jempol bagian yang empuknya. Selanjutnya terlihat di depanku bukan lagi wanita setengah baya yang tadi, tapi berdiri di depanku sosok wanita hitam besar dua kali tingginya denganku. Dengan maaf, susunya melober sampai ke perut bagian bawahnya. Rambut kering dan lidah agak sedikit menjulur keluar dengan taringnya yang terlihat runcing. Gak pakai baju,
cuma memakai rok yang terdiri dari kain coklat bersih. Namun gelang dan ikatan di pinggangnya terlihat kuning keemasan. Kaget melihat pemandangan di depanku, ku arahkan pandanganku ke arah lain. Suasananya berubah. Rumah tempatku berteduh tadi sudah tidak ada. Tempatku berdiri dari tadi dengan lantai berlapiskan tegel, warna putih bersih berubah jadi akar-akaran pohon. Aku mendongakkan kepalaku, atap rumah berganti menjadi pohon wangi besar. Segera tinggalkan tempat ini. Wah, ini setannya baik banget ya. Belum terhenti kagetku, suara perempuan itu terdengar dengan nada tinggi sedikit membentak kepadaku. Aku menoleh ke arah suara itu, namun sudah gak ada wujud perempuan itu tadi. Cuma tanaman pardu sekitar yang ada. Dengan perasaan campur aduk melebihi rasa deg-degan ketika bertemu dengan orang yang kita sukai dengan senyum manisnya, segera aku meninggalkan tempat itu. Karena aku masih pengen hidup. Dalam keadaan hujan, kulajukan motorku dengan tidak laju menuju arah Samarinda. Selesai. Aku Jis Soang. Termasuk kategori bebek-bebekan. Nih, gue baru tahu nih. Lu udah dikasih tahu ya kalau itu setan, malah banyak nanya lagi. Soang. Aduh. Ini kalau bisa digambarkan sih dari sosok hantunya itu adalah seperti perwujudan wewek gombel ya. Tapi kebenaran apakah ini ceritanya real atau tidak aku gak tahu ya. Tapi kalau menurut aku sih ini halu kali dia ya. Halu. Bodoh amat. Gue komen loh. Maksud gue gini ya. Yang mau jadi aneh gue itu ya mungkin buat dia itu adalah real. Mungkin buat pendengar lain itu adalah real. Kita tahu ya. Kalimantan itu sejuta. Banyak banget kejadian hal mistis di kota Kalimantan. Ya di Pulau Kalimantan, salah di pulau ya, Pulau Kalimantan itu banyak banget gitu loh. Tapi kalau masalah cerita ini kayak gue meragukannya itu karena ini. Dia tuh udah tahu kalau itu setan ya, tapi masih banyak nanya gitu ya. Kayak kurang kerjaan banget gitu loh. Kalau gue jadi dia gitu, sebagai manusia pada umumnya ya, manusia normal pada umumnya pasti takut gitu loh, pasti bakal pergi gitu, bakal minggat gitu. Ini enggak, dia malah nanya-nanya interogasi gitu, kayak berasa wawancara gitu di televisi gitu kan. Nah, sekali-sekali aja diajak podcast aja nih sekalian setannya, lumayan gitu kan. Ibu, gimana pengalaman Anda menjadi hantu? Wah, sangat tidak menyenangkan sekali sebenarnya menjadi hantu itu. Loh, kenapa Ibu kok tidak menyenangkan? Kan Anda kan tugasnya hanya menakut-nakuti. Biasa aja, kan banyak orang yang takut sama Anda. Gitu kan. Ya, gimana saya tidak menyenangkan? Contohnya seperti Anda, kamu banyak nanya. Kamu bertanya-tanya, kamu nanya gitu kan. Terus kamu udah nanya, tapi gak takut-takut gitu. Malah nanya-nanya lagi gitu. Ya, itu membuat saya jengkel gitu kan. Bosan menjadi hantu. Ya kayak gitu-gitu guys, kita sekali-sekali kalau memang gue bisa ngajak ngobrol setan nih, gue pengen nge-podcast bareng setan gitu ya. Tapi banyaknya itu manusia yang berwujud setan. Kayak gitu Des. Jadi kalau kemungkinan itu ini ceritanya itu dia agak sedikit halu ya. Gue gak tahu kalau mungkin dari pendengar lain cerita ini tuh adalah emang real terjadi atau emang mungkin hanya cerita semu belaka kayak gitu ya. Kalian bisa langsung aja komen komen gitu ya pendapat kalian di Noise ya, karena emang di Noise bisa tinggalin komentar nih, atau di Pogo udah bisa tinggalin komentar.
Jadi cukup sekian dulu cerita di episode kali ini, episode spesial Valentine yang gak Valentine amat, yang gak romantis amat. Cukup sekian dulu di episode kali ini. Buat teman-teman semua nih, kalau kalian pengen ngedengerin podcast kisah horor, kalian bisa langsung aja dengerin di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, Resu, Pogo, dan platform podcast kesayangan kalian dimanapun itu. Ada kok podcast kisah horor, tinggal cari aja podcast kisah horor, nanti muncul tuh ya. Nah, kalau kalian juga punya cerita-cerita yang serupa nih, cerita horor di sekitar Kalimantan nih, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram Podcast Kisah Horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa follow, juga kasih rating bintang 5 nih untuk Podcast Kisah Horor di Spotify agar kalian selalu agar kalian selalu update cerita horor terbaru, dan gua nih dengan bintang 5 kalian ini selalu bersemangat untuk memberikan dosis horor untuk kalian semua ya. Terima kasih sudah mendengarkan Podcast Kisah Horor dan Happy Valentine. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.